Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua, para pelaku pengadaan, khususnya para fungsional pengelola pengadaan barang jasa di seluruh Indonesia. Apa kabar semuanya? Cukup lama tidak membuat konten ya, dan pada kesempatan kali ini izinkan saya secara bertahap mengulas suatu peraturan yang dikeluarkan oleh LKPP yang terbaru, ya, ya, yang bagi para fungsional pengelola pengadaan cukup penting untuk diperhatikan dan semua file-filenya sudah tersedia di dalam link Google Drive pada deskripsi video, pada link berupa link Google Drive, dan Anda tinggal download secara gratis, dan Anda tolong disebarkan sebanyak-banyaknya untuk seluruh fungsional pengelola pengadaan barang jasa. Ya, oke, rekan-rekan, kita langsung ke intinya saja ya. Langsung kita akan mengulas ya keputusan Deputi PPSDM ya, Pengembangan Profesi Sumber Daya Manusia LKPP nomor 50 tahun 2022 tentang pedoman penilaian kinerja dan standar kualitas hasil kerja jabatan fungsional pengelola pengadaan. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan disclaimer bahwa video ini bukan mewakili LKPP, tapi merupakan ulasan pribadi selaku fungsional pengelola pengadaan. Sekaligus saya juga mengajak fungsional-fungsional yang lain, ya, mengulas, mengomentari, atau bahkan mungkin mengkritisi peraturan-peraturan, apalagi yang dikeluarkan oleh LKPP. Dan itu adalah hal yang bagus untuk membangun ekosistem pengadaan yang lebih konstruktif ke depan supaya LKPP pun sebagai lembaga kebijakan pengadaan barang jasa terus mendapatkan masukan-masukan nyata di lapangan. Masukan-masukan nyata di lapangan. Ya, saya mengajak seluruh fungsional pengelola pengadaan bisa melakukan apa yang saya lakukan, hal yang sederhana seperti ini ya. Tidak mengeluarkan biaya besar, hanya butuh WiFi saja ya, dan komputer dan perangkatnya seperti ini. Zoom juga nggak sampai 40 menit, masih free ya. Seperti itu lakukan, ulas apa produk-produk dari LKPP. Dan ini sangat penting Bapak Ibu, pedoman penilaian kinerja ini merupakan eh, Capdev yang sebenarnya sudah tertahan setahun, hampir 2 tahun kayaknya ya. Kita rekan-rekan saya dengan beberapa teman-teman di Ikatan Fungsional Pengadaan juga ikut membantu LKPP memberikan masukan-masukan dan akhirnya keluar juga, Bapak Ibu. Dan, dan ini Capdev ini memang berdiri di antara dua peraturan besarnya, yaitu peraturan BKN nomor 11 tahun 2022 dan peraturan Menpan RB nomor 6 tahun 2022, Bapak Ibu. Ya, berdiri di antara dua peraturan besarnya ini, Bapak Ibu. Dan ini memudahkan kita untuk ya, jadi dan nanti pun kalau ada perbedaan-perbedaan atau hal-hal yang mungkin buat Anda meragukan dari video ini, Bapak Ibu abaikan apa yang saya katakan. Abaikan, Bapak Ibu, dan silakan berkonsultasi kepada LKPP. Itu ya, pada rekan-rekan di LKPP. Oke. Jadi peraturannya seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ini saya tidak mau mengulas semua, kan butuh waktu berjam-jam mengulas ini 273 halaman kali, banyak Bapak Ibu ya. Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP nomor 50 tahun 2022 tentang pedoman penilaian kinerja dan standar kualitas hasil kerja jabatan fungsional pengelola pengadaan. Di dalam ini pun nanti akan saya sertakan beberapa kumpulan peraturan-peraturan Bapak Ibu ya, kumpulan peraturan-peraturan yang insya Allah akan memudahkan, dan saya dibantu oleh Mas Rangga, teman rekan saya di Ikatan Fungsional dari Kabupaten Tulang Bawang yang merupakan narasumber nasional, merupakan kamus berjalan saya, Bapak Ibu ya. Tolong untuk merapikan peraturan-peraturan yang terkait dengan untuk merapikan peraturan-peraturan yang terkait dengan angka kredit, SKP seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu ya, dari peraturan LKPP, kemudian dari BKN, ya peraturan LKP nomor 11 tahun 2022 ini Bapak Ibu ya, yang merupakan pedoman teknis pembinaan kepegawaian jabatan fungsional. Kemudian juga Permenpannya ada Permenpan RB 29 2020 tentang jabatan fungsional pengelola pengadaan. Jadi SKHK yang Kepdep 50 ini merupakan turunan dari Permenpan 29 ini, menjelaskan bagaimana standar kualitas hasil kerja, Bapak Ibu. Kemudian ini yang terbaru ada Permenpan 6 2022 pengelolaan kinerja pegawai eh, aparatur sipil negara, Bapak Ibu. Ini tidak membatalkan Permen 29 ya, Bapak Ibu ya, karena beda
fungsi, ya, beda fungsi. Kemudian ada Permenpan 52, ini standar kompetensi jabatan fungsional pengelola pengadaan. Itu ya, peraturan-peraturan yang penting, kemudian ada nanti format SKP, ada set paparan. Akan terus nanti akan kita update Bapak Ibu ya. Dan Anda tinggal download saja Bapak Ibu para fungsional pengelola pengadaan di eh, deskripsi video berupa link Google Drive. Pertama, saya mengulas secara singkat dulu Bapak Ibu tentang Capdev 50 ini. Saya loncat-loncat ya. Apa sih yang diatur di Capdev 50 ini Bapak Ibu? Yang diatur ini adalah eh, penyusunan SKP fungsional yang mendukung tugas pokok dan fungsinya. Kemudian bagaimana penyiapan bahan penilaian SKP dan penilaian angka kreditnya. Kemudian juga mengatur pengontrolan pencapaian kinerja pengelola pengadaan. Pembentukan dan penetapan TPAK, tim penilai sekretariat, tim penilai, dan seterusnya, Bapak Ibu. Saran saya, Bapak Ibu, instansi yang memenuhi syarat-syarat ini, Bapak Ibu ya silakan bikin TPAK sendiri ya, jangan tergantung di LKPP sudah overload, Bapak Ibu ya. Biarkan LKPP bertugas untuk menilai media saja. Jangan dibebani yang pertama dan muda, kasihan Bapak Ibu yang media sudah cukup lama penantiannya, gitu ya. Kemudian juga pelaksanaan penilaian angka kredit fungsional pengadaan, juga penetapan angka kredit. Oke, dan ini ada total 6 lampiran Capdev ini, makanya ada 273 halaman PDF ya. Ketentuan umum, kemudian SKP dan hasil kerja minimalnya, lampiran tiganya tentang pedoman pembentukan TPAK, ya, lampiran empatnya tentang pedoman penilaian angka kredit, lampiran 5 tentang SKHK-nya, yang paling tebal ini lampiran 5 ya, dan lampiran 6 itu contoh-contoh dokumen yang lain, itu ya. Dan ini sudah berlaku mulai 5 Desember 2022, Pak Ibu. Mulai 5 Desember 2022. Tuh. Ya, ditetapkan oleh Pak Deputi, Pak Sutan, Suangkupon Lubis. Oke, kita ulas sedikit-sedikit Bapak Ibu ya. Pertama ketentuan umum, kita nggak bahas semua ya, kita bacakan hal-hal yang penting-penting yang terkait dengan ini Bapak Ibu ya. Kalau istilah-istilah ini kan sudah Anda sering lihat Bapak Ibu ya. Saya tekankan beberapa istilah-istilah penting Bapak Ibu seperti definisi SKP. Apa itu sih SKP ya? SKP itu rencana kerja dan target yang akan dicapai seorang pegawai yang harus dicapai setiap tahunnya. SKP. Ada lagi yang istilah capaian SKP. Jadi itu istilahnya bukan dupak, Bapak Ibu ya, tapi capaian SKP namanya. Ya, capaian SKP adalah hasil penilaian akhir kegiatan yang diperoleh seorang pegawai. Inilah yang dulu namanya dupak gitu ya. Karena gantinya hanya capaian SKP. Kemudian kinerja. Kinerja hasil kerja yang dicapai oleh setiap pegawai pada organisasi, unit kerja, dan tim sesuai dengan SKP dan perilaku kerja. Itu kinerja. Ada istilah target. Itu hasil kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan. Ada namanya pejabat penilai kinerja. Nah, ini ya. Itu adalah atasan langsung, Bapak Ibu. Jadi ada istilah PPK versi kepegawaian namanya pejabat penilai kinerja, Bapak Ibu. Ya, jadi konsideran dari peraturan ini Anda lihat Bapak Ibu ya di sini ya. Konsideran dari peraturan ini adalah peraturan-peraturan yang terbaru Bapak Ibu. Ya, peraturan-peraturan terakhir ini terbaru yang merupakan eh, petunjuk, makanya ada istilah-istilah seperti itu tadi yang saya bacakan tadi ya Bapak Ibu ya. Oke. Jadi ada istilah itu tadi eh, eh, pejabat penilai kinerja ya. Kemudian kita lihat lagi istilah-istilah yang lain. Ini pejabat penilai kinerja tadi sudah ya. Jadi pejabat penilai kinerja itu atasan langsung Anda, tuh ya. Yang paling rendah tapi jabatannya pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian, tuh ya, paling rendah. Kemudian angka kredit itu satuan nilai dari uraian kegiatan yang ditetapkan. Ya ini yang memang sedikit berlawanan dengan Permenpan 6 2022 yang menghilangkan angka kredit. Dugaan saya adalah ini Bapak Ibu, ini dibikin kayak zaman dulu lagi ini ya Bapak Ibu ya antara SKP-nya yang dipakai untuk syarat untuk naik pangkat itu ya, itu berbeda dengan penilaian angka kredit gitu ya. Beda urusan Bapak Ibu. Lagi-lagi ya terkait SKP-nya dengan penilaian angka kredit beda urusan, tapi dokumennya sama-sama SKP gitu ya. Peruntukannya berbeda ya, gitu ya, itu gitu. Ya, angka kredit. Ada istilah angka kredit kumulatif, yaitu akumulasi nilai angka kredit minimal.
yang harus dicapai oleh PBJ sebagai salah satu syarat untuk naik pangkat. Akan kumulatif namanya. Ada istilah PAK, penetapan angka kredit. Ini adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan angka kredit yang untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat. Ada TPAK, standar kompetensi, uji kompetensi, hasil kerja minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh fungsional sebagai prasyarat mencapai hasil kerja. Tuh ya. Hasil kerja minimal itu adalah unsur kegiatan utama. Hasil kerja minimal. Kemudian kita mengulas secara singkat ya tentang umumnya bahwa ada jenjang jabatan, pangkat, golongan, ruang, standar kompetensi. Jenjang jabatan. Jenjang jabatan pengelola pengadaan merupakan jabatan fungsional kategori keahlian. Jadi kategorinya adalah kategori keahlian. Adalah pertama muda, madya. Kemudian pangkat dan golongan ruangnya ahli pertama 3A 3B, ahli muda 3C 3D, ahli madya 4A 4B dan 4C. Standar kompetensi jabatan ada tiga macam standar kompetensi, yaitu kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosio-kultural. Nah, kompetensi teknis itu ada empat dirinci di sini, yaitu perencanaan, pemilihan, kontrak, swakelola. Empat tugas kompetensi teknis inilah yang dimiliki oleh fungsional pengelola pengadaan. Kemudian penugasan Jafung. Jafung bisa ditugaskan sebagai Pokja, pejabat pengadaan, atau PPK. Ya. Selain tugas satu bisa dibentuk tim KPBU, panitia pengadaan KPBU, tim pengelola kapabilitas UKWWJ, dan pelaksanaan tugas lainnya. Nah, mekanisme penugasannya bagaimana? Kalau dia seorang Pokja tentunya harus ditetapkan oleh kepala UKWWJ yang tempat Pokja tersebut, ya, dan penugasan dilakukan oleh kepala UKWWJ. Kalau pejabat pengadaan, nah, kalau pejabat pengadaan ya eh, Kepala UKBJ berkoordinasi PAKPA. Kemudian berdasarkan hasil itu, Kepala UKBJ menginformasikan rencana penugasan Japfung sebagai pejabat pengadaan pada Satker untuk ditetapkan sebagai pejabat pengadaan. Karena yang menetapkan kan, anu ya, Bapak Ibu PAKPA, gitu. Hasil koordinasi dengan Kepala UKBJ. Kalau dia penugasan, selain itu penugasan, ini kali ini penugasan sebagai Pokja bisa pengadaan. Kemudian penugasan yang lain Bapak Ibu juga sebagai untuk dalam membantu PA, KPA, dan PPK. Ini seperti yang saya alami sendiri Bapak Ibu ya. Saya alami sendiri. Tugas saya membantu PA, KPA, dan PPK. Seperti itu ya. Dan saran saya fungsional lebih ke sini ya Bapak Ibu ya. Lebih ke sini. Nomor dua ini. Dalam melaksanakan tugasnya, PA, KPA, dan PPK dapat dibantu oleh fungsional. Mekanismenya bagaimana? Kalau penugasannya membantu PA, KPA, PA-KPA mengirim surat kepada Kepala UKBJ untuk meminta bantuan fungsional dalam melaksanakan tugas. Nah, Kepala UKBJ menerbitkan surat tugas untuk pengelola pengerjaan untuk ditugaskan membantu PA-KPA. Itu ya. Itu kalau tugasnya membantu PA-KPA. Kalau dia tugasnya membantu PPK, gimana? PPK mengirim surat kepada Kepala UKBJ untuk meminta bantuan pengelola pengadaan dalam melaksanakan tugas PPK. Nah, Kepala UKBJ memberikan surat tugas untuk Jafung untuk yang akan membantu PPK. Tuh ya, seperti itu. Itu mekanisme penugasan, ya. Kemudian berikutnya ini adalah kegiatan Jafung yang dapat dinilai angka kredit. Unsur kegiatan Jafung yang dapat dinilai angka kredit itu, Bapak Ibu, ada tugas jabatan, ada pengembangan profesi, ada penunjang. Ya, jadi ada tiga ya. Kalau tugas jabatan itu yang sudah diatur di lampiran 1 Permenpan RB 29 2020. Ya, ini makanya saya tadi bilang, Bapak Ibu ya, ini Kepdep ini sebenarnya turunan dari Permenpan 29 2020. Dan Anda, bagi Anda yang belum punya buku saya yang ini, buku Jafung, Anda wajib punya Bapak Ibu ya. Buku Jafung, Anda saya mewajibkan Anda semua punya buku ini. Bapak Ibu, buku Jafung ini Bapak Ibu. Bagi Anda yang belum punya, jangan sampai ya ini. Bapak Ibu ya, buku Jafung ini sangat-sangat penting dan wajib Anda miliki ya Bapak Ibu ya. Buku yang ini nih, yang warna hitam nih. Kumpulan template bukti fisik angka kredit. Bapak Ibu, berdasarkan Permenpan 29. Ini sangat membantu untuk mengimplementasikan Kepdep 50 ini Bapak Ibu.
Ya, jadi CapDev 50 ini sangat-sangat terbantu dengan ini. Jadi ini ya Bapak Ibu ya. Jadi saya buka Bapak Ibu, saya buka di link Shopee ya. Buku kumpulan template kumpulan bukti fisik angka kredit. Ini sangat membantu Anda ya dalam mengimplementasikan, dan buku ini akan terus saya perbaiki Bapak Ibu ya. Template-templatenya dan seterusnya ya. Nanti di edisi-edisi berikutnya. Ya, buku yang ini nih Bapak Ibu, buku kumpulan template bukti fisik angka kredit 90.000 di online shop. Bapak Ibu Anda bisa miliki dan sangat insya Allah sangat membantu Anda dalam mengimplementasikan CapDev 50 2022 ini. Ya, itu tugas jabatan disusun berdasarkan standar kompetensi. Ya, kemudian kalau pengembangan profesi itu ada di lampiran 2 Permenpan 29 juga sudah ada. Ya, pengembangan profesi ini ada perolehan ijazah, pembuatan karya tulis, penerjemahan penyederhan buku, penyusunan standar pedoman suklek juknis, pelatihan, pengembangan kompetensi, dan kegiatan lain. Kalau kegiatan penunjang, itu ada ngajar, melatih, fasilitator di bidang pengadaan, keanggotaan, perolehan penghargaan, perolehan gelar, pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas. Tuh ya. Ketentuan penilaian angka kredit, Bapak Ibu. Di sini ketentuan penilaian angka kredit itu ada di lampiran 4 nanti ya. Nah, kemudian kegiatan pengembangan profesi ini ya. Bagi Javu muda yang akan naik ke Madya, itu wajib punya kegiatan pengembangan profesi ya, yang disyaratkan 6 ya. Ya, ini ya bagi Javu muda yang mau naik Madya, itu wajib ada punya pengembangan profesi itu 6 Bapak Ibu nilainya. Kemudian kalau angka kredit dari pengembangan profesi yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan itu Bapak Ibu tidak bersifat kumulatif dari perolehan angka kredit pada jenjang jabatan sebelumnya. Jadi memang per jenjang jabatan sendiri-sendiri, Bapak Ibu. Jadi kalau mau muda sama dia, belum muda dia punya 6, Bapak Ibu. Jadi secara kumulatif itu tidak bisa diakumulasi dari jenjang jabatan sebelumnya yang pertama misalkan. Itu tidak bisa. Jadi kalau yang pertama itu sudah punya katakanlah 3 gitu, terus dia menjadi ahli muda, dan sekarang mau naik jadi madya, ya 3 tadi hilang, Bapak Ibu, 0 lagi. Jadi berlaku perjenjang jabatan. Ya, penilaian dari kegiatan pengembangan profesi itu disusun sesuai format ada di lampiran 6 ya. Kemudian kegiatan penunjang. Kegiatan penunjang itu diberikan angka kredit dengan kumulatifnya itu paling banyak 20% dari angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat. Ya, jadi untuk kenaikan pangkat, untuk kegiatan penunjang itu secara kumulatif adalah hanya 20% maksimalnya. Gitu ya, angka kredit dengan angka diberikan untuk satu kali kenaikan pangkat saja. Penilaian dari ini ada di lampiran 6 juga. Nah, ini Bapak Ibu, kemudian ini ditekankan lagi target dan capaian angka kredit sesuai dengan permenpannya ya Bapak Ibu ya, yaitu angka kredit minimal setiap tahun yang ditetapkan, target angka kredit setiap tahun ditetapkan dicapai minimal 12,5 untuk pertama, 25 untuk muda, dan 37,5 untuk madya. Nah, target angka kredit pada angka satu berasal dari tugas jabatan, Bapak Ibu. Jadi sudah jelas ya. Jadi ini adalah angka kredit angka satu ini diambil dari tugas jabatan. Tugas jabatan seperti yang tadi di sini Bapak Ibu ya. Ada, nah ini ya Bapak Ibu ya, tugas jabatan di sini Bapak Ibu sesuai diatur di lampiran satu. Tugas jabatan itu ya terdiri dari perencanaan, pemilihan, kontrak, suap kelola. Tugas jabatan yang tertuang pada lampiran satu Permenpan RB 29. Ini lampiran satu Permenpan RB-nya ini nih. Permenpan, nah, biar tahu sekalian ya. Lampiran satu Permenpan RB-nya, Sweet. Nah, ini dia lampiran satu, ada perencanaan, ini ya huruf A ya, pada perencanaan.
kemudian ada pemilihan penyedia, ya wilayah paling umum yang sering Anda gunakan ya, pengelolaan kontrak, ya ini, kemudian pengelolaan swakelola. Itu dia Bapak Ibu ya, lampiran satu. Jadi artinya ini juga menjawab banyak pertanyaan ini Bapak Ibu ya. Eh, angka kredit minimal itu yang dihitungnya itu dari eh, yang apakah pengembangan profesi dan penunjang itu ikut hitungan angka kredit minimal. Dengan penjelasan ini jawabannya jelas Bapak Ibu, tidak ya, tidak ikut. Ya, target angka kredit yang dimaksud di sini adalah untuk tugas jabatan saja gitu. Dan maksimal 150% dari target angka kredit minimal sebagaimana dimaksud angka satu. Berarti ini juga sekaligus menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Ya, angka kredit maksimal yang dimaksud ini Bapak Ibu, angka kredit maksimal yang dimaksud di sini adalah untuk tugas jabatan, yaitu perencanaan, pemilihan kontrak swakelola. Sementara yang pengembang profesi dan penunjang tugas tidak ada tidak ada ketentuan maksimalnya, Bapak Ibu. Yang dibatasi maksimalnya di sini adalah tugas jabatannya terang jelas ya, angka kredit minimal sebagaimana dimaksud pada angka satu. Nah, angka satunya adalah terkait dengan ini, Bapak Ibu, target minimal tugas jabatan. Dan ini jelas-jelas adalah tugas jabatan. Itu ya. Oke. Kemudian penugasan beda jenjang. Nah, ini tekankan lagi sesuai dengan Permenpan RB-nya ya, bahwa Jakfung idealnya melaksanakan tugas jabatan sesuai jenjangnya, idealnya. Namun, Jakfung dapat melaksanakan tugas yang berada di satu tingkat di atasnya atau dua tingkat di bawahnya. Nah, itu ya, ini adalah fleksibilitas. Ya, sekaligus ini mengharapkan ya kebijakan-kebijakan formasi itu ya jangan kaku-kaku amat lah. Karena apa Bapak Ibu? Ya tahu ya Jakfung juga bisa ngerjain di atas dan di bawah kok Bapak Ibu. Ya tergantung kondisi masing-masing kan kita beda-beda Bapak Ibu kondisi jangan disamaratakan gitu ya. Beda-beda yuk kita lebih fleksibel. Penting kita kerja konstruksi untuk negara ya Bapak Ibu ya. Ya, berdasarkan penugasan secara tertulis dari Kepala UKPBJ. Dengan pertimbangannya apa? Tidak terdapat atau belum tersedia Jakfung yang mencukupi untuk melaksanakan tugas dan atau pemerataan beban kerja dan pengalaman kerja. Ya. Nah, ini ya. Kemudian angka kredit tugas beda jenjang. Jadi kalau yang Jakfung yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas, maka dia dikorting menjadi 80%, dipotong 20%. Tapi kalau Jakfung yang mengerjakan satu atau dua jenjang di bawahnya, jadi ahli madya mengerjakan ahli muda mengerjakan ahli pertama, maka dia dapat 100% dipotong. Ya, ini menegaskan lagi permentannya. Sebenarnya nggak buat aturan baru ini, menegaskan ya. Gitu. Nah, kalau mau naik pangkat bagaimana? Kenaikan pangkat Jakfung. Syaratnya ya jelas masa kepangkatan pangkat terakhir 2 tahun, kemudian jumlah angka kredit yang ditentukan setingkat lebih tinggi, memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan ya, kemudian mendapatkan penilaian kinerja paling rendah baik dalam 2 tahun dan memenuhi perolehan hasil kerja minimal setiap periode. Jadi setiap periode ada hasil kerja minimalnya memenuhi. Ini ya, Bapak Ibu. Ini yang barunya di sini. Jadi kalau ada tahun yang hasil kerja minimalnya belum memenuhi, maka tidak bisa untuk naik pangkat, Bapak Ibu. Ya, itu. Ini tantangan barunya di sini ya, Bapak Ibu. Ya, perhatikan di sini, Bapak Ibu. Jadi kalau Anda hasil kerja minimalnya setiap tahun tidak memenuhi angka 12,5 atau 25 atau 37,5, maka Anda tidak bisa naik pangkat. Ini ya. Ini sekaligus mengingatkan diri saya sendiri juga ya, Bapak Ibu ya. Itu. Nah, kebetulan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi itu berapa? Kayak gimana? Nah, seperti ini ya. Bapak Ibu, kalau 3A ke 3B 50, 3B ke 3C 50, 3C ke 3D 100, 3D ke 4A 100, 4A ke 4B 150, Bapak Ibu, 4B ke 4C 150. Ini clear ya, Bapak Ibu ya, memudahkan Anda memahami tabel ini sekaligus banyak menjawab pertanyaan. Angka kreditnya berapa Pak untuk naik? Gitu ya. Jadi kalau Anda mau naik ke 4A itu 100. Ya, 3D ke 4A itu 100. Ya, begitu juga kalau Anda naik 3B ke 3C bukan 100 tapi 50. Tuh ya, jadi jangan sampai salah. Nih ya Bapak Ibu ya. Saya berarti
konsultasi lalu saya ada salah jawab nih Bapak Ibu. Sekarang saya mengklarifikasi, mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Ini yang benar. 3A ke 3B 50, 3B ke 3C 50, 3C ke 3D 100, 3D ke 4A 100, 4A ke 4B 150, 4B ke 4C 150. Ya, kenaikan pangkat bagi Jafung yang jenjang jabatan yang lebih tinggi itu dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya bila telah ditetapkan kenaikan jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, jadi naiknya itu jabatannya dulu, Bapak Ibu. Ya, naik jabatan dulu, baru pangkatnya. Itu, Bapak Ibu. Ini juga sering orang bertanya ya, mana dulu Pak antara pangkat dengan jabatan? Ini jelas ya. Jadi kenaikan pangkat bagi Jafung yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan bila telah ditetapkan kenaikan jabatannya sesuai dengan ketentuan. Jadi kan kalau ketentuannya ahli muda itu ya 3C, 3D, Bapak Ibu. Jadi kalau mau naik ke 3C, dia harus muda dulu, baru ke 3C. Sama dengan ini, kalau mau naik ke 4A, 4A itu kan madya. Maka Anda harus madya dulu, baru bisa diangkat 4A. Walaupun ini sudah mencapai 100. Tuh ya. Jafung yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, ya, dengan jabatan yang dalam jenjang jabatan yang sama, maka kelebihannya, Bapak Ibu, diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya. Masih dalam jenjang yang sama. Bapak Ibu, selama masih dalam jenjang yang sama, maka masih bisa diperhitungkan. Jadi kalau orang Anda yang madya gitu ya, ya, eh, Anda pada saat mencapai 4A akan nol, tapi 4A Anda ke 4B, 4B Anda ke 4C, itu akumulasinya tetap diperhitungkan. Sama dengan yang ahli muda. Bapak Ibu, pada saat Anda naik ke 3C, Bapak Ibu Anda akan nol, tapi 3C Anda ke 3D, Bapak Ibu, maka eh, Anda akan diakumulasi terus, itu dia, tidak hilang. Gitu ya. Kemudian Jafung yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi, kelebihan angka kredit itu tidak bisa diperhitungkan. Jadi harus balik karena harus lebih kalau beda jenjang jabatan harus nol lagi. Itu ya, kenaikan jenjang jabatan. Nah, ini kalau kita tadi berbicara kenaikan pangkat, sekarang kita berbicara kenaikan jenjang jabatan dari pertama ke muda, dari muda ke madya. Nah, kenaikan jenjang jabatan bagi Jafung dilakukan berdasarkan ini ya, memperhatikan tentunya ketersediaan kebutuhan jabatan. Nah, ini yang benar-benar saya mengharapkan, yuk fleksibel lah Bapak Ibu. Jangan kaku-kaku amat lah ya, terkait dengan formasi ini. Oke lah kita bisa berbicara ini Pak aturannya harus ada formasi dan sebagainya Bapak Ibu ya, apa sih nggak bisa diatur sih Bapak Ibu? Iyalah ya, kita Jafung tambah banyak. Kalau sekarang jangan terlalu kaku, mohonlah ya, jangan terlalu kaku terhadap kebijakan piramid ini loh. Bu, ya model gelembung aja lah kita ini Bapak Ibu. Ya kan umur kita sama-sama PNS, sama-sama berkarya, sama-sama berkarir, umur nambah gitu. Ya jangan sampai kita loh nanti yang ahli muda ada 20 orang. Masa yang nanti yang boleh jadi naik media hanya katakanlah 5 orang doang Bapak Ibu. Yang 15 sisanya kemana? Sementara Bapak Ibu kita tidak dibatasi kita mau mengerjakan pekerjaan apa. Tidak dibatasi. Boleh ngerjakan muda, boleh ngerjakan pertama. Bapak Ibu alasan apapun lah bisa lah dibikin-bikin lah Bapak Ibu lah. Yang penting kan kerjanya kerja beneran bukan kerja palsu. Ya jabatan fungsional BPJ ini kerjaannya beneran semua lah. Yuk ya itu Bapak Ibu ya. Ya, kita brainstorming untuk kita semuanya ini membangun iklim, ekosistem, karir, sumber daya manusianya. Kita jangan berbicara cuma kebijakan PBJ, lah orangnya ini loh Bapak Ibu. Ya, jangan sampai terkesan ya, wah naik pangkat susah ya, naik jabatan susah. Yuk kita buat sesuatu yang sefleksibel mungkin Bapak Ibu ya, dengan tetap berdasarkan aturan tapi tidak kaku-kaku amat gitu loh ya, Bapak Ibu ya. Lihatlah fungsional-fungsional yang lain ya Bapak Ibu. Kalau kita ngomong ini kita ini sudah fleksibel atau kaku ya atau sebagaimana kan kan fungsional yang lain juga sama-sama pakai menpannya juga Bapak Ibu. Sama-sama pakai peraturan BKN yang sama, peraturan menpan yang sama gitu. Tidak hanya Jafung PBJ saja yang menggunakan Permenpan dan Peraturan BKN.
Itu ya, yuk kita membuat ini ya, ketentuan naik jabatan ini ya. Khususnya terkait ketersediaan kebutuhan jabatan ini loh Bapak Ibu. Kalau yang ini jelas pastilah harus saklek lah ya. Minimal 1 tahun ini jelas harus ini ya. Angka kredit kumulatif ya. Setiap unsur penilaian kinerja paling rendah baik dalam 2 tahun terakhir ya. Ini memenuhi hasil kerja minimal ya. Ini tolong diperhatikan rekan-rekan ya, termasuk untuk diri saya sendiri, Bapak Ibu ya. Bagi yang tidak setiap tahun membuat SKP, maka Anda harus punya ini hasil kerja minimal sebagai syarat untuk naik jenjang jabatan, Bapak Ibu. Kemudian telah ikut uji kompetensi. Kalau enggak bisa. Angka kredit kumulatif untuk kenaikan jenjang, ya ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau kalau 3A, 3B itu 100 ya, kebutuhan angka kredit untuk naik jenjang ya. Eh, ini ya dari perlakuan untuk naik untuk 3C 200, 3D juga 3C, 3D 200 Bapak Ibu kebutuhan angka kredit untuk kenaikan jenjang ya. Kebutuhan angka kredit untuk kenaikan jenjang kumulatifnya, secara kumulatifnya. Ya, Madya 4A 4B tak perlu lagi ya. Ini kumulatif ini ngomong angka kredit kumulatif loh ya, Bapak Ibu ya. Nah, kenaikan jenjang jabatan dari pertama sampai dengan madya ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian, ya PPK-nya masing-masing instansi. Jafung yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, ya, kelebihan angka kredit tersebut tidak dapat diperhitungkan kenaikan jenjang jabatan berikutnya. Pokoknya jenjang itu mesti dinolin lagi ya Pak Ibu. Jadi Jafung yang memperoleh kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi itu angka kredit selanjutnya dia nol, Bapak Ibu. Ya. Kemudian tentang uji kompetensi nih. Tentang uji kompetensi, Bapak Ibu, uji kompetensi, Safung pertama yang akan naik muda harus mengikuti lulus uji kompetensi muda. Dan Safung muda mau naik madya harus lulus uji kom madya. Metode uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan itu adalah metode verifikasi portofolio dan dapat dilengkapi dengan metode lain. Apabila calon peserta uji kompetensi kenaikan jenjang sudah memiliki portofolio yang lengkap dan sesuai standar kompetensi, maka dapat mengajukan permohonan mengikuti uji kompetensi kenaikan jenjang portofolio. Dan bentuk portofolionya saya sudah pernah ulas di uh, YouTube sebelumnya ya. Apabila calon peserta uji kompetensi belum memiliki portofolio yang lengkap dan atau sesuai standar, untuk mendapatkan portofolio pengganti dapat dilakukan antara lain dengan cara mengikuti pelatihan penjenjangan. Ya, ikut diklat penjenjangan ya. Kali pertama yang akan naik muda, maka bisa ikut penjenjangan muda. Kali muda naik maka madya, maka ikut penjenjangan madya. Calon peserta uji kompetensi kenaikan jenjang ya, yang sudah memiliki portofolio pengganti, Bapak Ibu, selanjutnya bisa mengajukan permohonan ikut uji kompetensi. Nah, ketentuan mengenai pelaksanaan uji kompetensi ini sudah ada di SKHK ya. Ini Bapak Ibu sudah taruh, saya taruh di sini nih Bapak Ibu. Di peraturan yang dari LKPP ini ya, Kapdep 2 2022, Kapdep PPSDM nomor 2 2022 tentang sistem manajemen mutu sertifikasi kompetensi pengadaan barang jasa pemerintah. Itu ya. Itu ya Bapak Ibu ya terkait dengan apa? Terkait dengan ketentuan umum bagian yang pertama ini. Selanjutnya nanti kita akan ulas sedikit-sedikit Bapak Ibu ya. Capdep ini yang penting buat Anda dan saya merasa perlu untuk mendiseminasikan Capdep ini Bapak Ibu ya terkait dengan ketentuan umum. Nanti kita akan lanjutkan lagi pada bagian yang kedua Bapak Ibu. Jangan lewatkan ya YouTube ini ya. Bagian yang kedua Bapak Ibu ya terkait dengan sasaran kinerja pegawai dan hasil kerja minimalnya. Oke ya, kita ketemu di bagian kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas, kompeten, dan inovasi.